mereka adalah ilmuwan cilik. Mereka adalah seseorang atau mungkin individu yang mereka haus akan sebuah ilmu. Benar-benar mereka merupakan wadah yang kosong, yang kemudian banyak sekali potensi yang mungkin kita bisa gali dari para siswa. Dari hal tersebut kemudian kita bisa mengolah siswa ini untuk dapat melakukan suatu kinerja atau dapat melakukan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan cara-cara salah satunya adalah literasi sains. Idealitas literasi sains dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam memahami sains, mengkomunikasikan sains, dan menerapkan pengetahuan sains yang dimiliki untuk memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan sikap dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada webinar kali ini kita akan kehadiran dua pemateri ya. Luar biasa sekali pematerinya yang akan menyajikan materi yang luar biasa juga. Kegiatan kali ini akan diselenggarakan oleh komunitas belajar IPA yang dilakukan secara online via Zoom meeting. Pada webinar kali ini kita akan membahas tema tentang penerapan literasi sains dalam pembelajaran IPA di sekolah. Oke, tentu tema ini tema yang cukup menarik ya teman-teman semuanya untuk dibahas bersama kedua pemateri kita. Insya Allah kegiatan kali ini juga akan menarik dan asik untuk dibahas. Jadi teman-teman santai saja, jangan ada yang tegang ya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar atau bisa juga ditanyakan melalui grup chat WhatsApp yang telah di-share sebelumnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nining Anggraini. Saya berlaku sebagai moderator sekaligus MC pada kesempatan kali ini. Saya yang akan memimpin berlangsungnya acara pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada kegiatan kali ini, yaitu yang pertama, acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pengenalan MC dan moderator, acara ketiga pengenalan pemateri pertama, acara keempat presentasi pemateri pertama, acara kelima pengenalan pemateri kedua, acara keenam presentasi pemateri kedua, acara ketujuh sesi tanya jawab, dan acara terakhir penutup. Baiklah, kita sudah memasuki acara pertama, pembukaan, dan acara kedua, pengenalan MC sekaligus moderator, yaitu saya sendiri. Selanjutnya kita akan menuju ke acara ketiga, yaitu pengenalan pemateri pertama. Baiklah, siapakah pemateri kita pada hari ini? Yang pertama, untuk pemateri pertama yaitu ada Mas Haris Setiawan SPD MSc. Beliau adalah dosen Fakultas MIPA Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga asesor uji kompetensi LSP UAD, editor Journal of Biotechnology and Natural Science, serta Humas Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Luar biasa sekali ya, Mas Haris ini dosen muda dan berprestasi yang patut kita contoh dan sangat menginspirasi sekali untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara keempat, yaitu presentasi pemateri pertama, yaitu Mas Haris Setiawan. Kepada Mas Haris, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nining. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas Mas. Jelas. Oke, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah diundang di komunitas belajar IPA ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih.
Kemudian ini ada Mas Didit ini. Assalamualaikum Mas Didit. Waalaikumsalam Mas Haris. Ya, terima kasih. Gimana telah kabarnya Mas diundang. Haris? Alhamdulillah, pagi ini bisa berkumpul. Enggak pagi deh, udah siang ya, udah siang Sudah hari siang, ini. Mas. Tadi pagi soalnya ada kegiatan di di kampus, jadi alhamdulillah siang ini masih bisa menyempatkan teman-teman semua. Kemarin bahas-bahas ini karena ada sidak dari Pak Rektor pagi ini, makanya ini baju rapi banget. Terima kasih telah diundang pada kesempatan hari ini di komunitas belajar IPA. Sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan ya, salah satu sivitas di Universitas Ahmad Dahlan. Sebenarnya ini kalau kita lihat kayaknya kalau saya lihat pesertanya banyak kan alumni dari UAD juga ini. Oke, jadi sepertinya sekalian reuni, saya salah satu alumni juga seperti Mbak Nining dan Mas Didi juga dari Universitas Ahmad Dahlan. Sebenarnya waktu kemarin diminta bantuan, mungkin sedikit cerita ya Mas Didit ya. Kemarin diminta bantuan untuk mengisi. Ini saya tanya ini sama Mbak Nining, bener nggak ini saya diminta untuk mengisi, karena kayaknya agak sedikit jauh gitu ya. Tema hari ini saya agak sedikit berat untuk membawakannya, yaitu adalah literasi sains dalam pembelajaran IPA. Sedangkan mungkin saya sudah ya baca-baca lagi lah Mbak Nining, karena memang sudah lama banget saya tidak terjun dalam dunia pendidikan, karena memang background saya di sini di fakultas, dulu memang namanya MIPA, sekarang jadi Fakultas Sains Tek gitu ya, Sains Teknologi Terapan di bidang biologi. Tapi tidak apa-apa, di sini nanti mungkin kita sharing bersama. Takutnya nanti kalau di sini ada yang lebih ahli lagi, ini saya malu sebenarnya. Ya, nggak apa-apa, Mas. Nah, mungkin sharing gitu ya mengenai apa yang dimaksud dengan literasi sains dalam proses pembelajaran, terutama di ilmu pengetahuan alam. Dan jujur saja ini saya jujur-jujuran, saya juga baru tahu literasi sains juga waktu diminta, akhirnya saya uprak-uprak lagi, belajar lagi. Oh ternyata yang namanya literasi sains itu mungkin secara by pengalaman ya telah kami aplikasikan, terutama di program studi biologi kami telah mengaplikasikan itu, dan ternyata ini memang diterapkan baik di peserta didik, terutama di tingkat, bahkan ya ini dimulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Jadi istilahnya tuh sekolah-sekolah formal gitu ya. Nah ini kemudian diaplikasikan. Baik, mungkin saya izin langsung masuk ke dalam materi ya Mbak Nining. Mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar mengenai literasi sains gitu ya, itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi sains dan lain sebagainya? Mungkin teman-teman semua atau para peserta, Bapak Ibu semua yang ada di sini, para hadirin, sudah istilahnya mungkin sudah tahu terlebih dahulu, atau mungkin ada beberapa modul dari Kemendikbud yang menyebutkan secara deskriptif referensi-referensi mengenai literasi sains. Kemudian di sini saya merangkum sebentar, ketutupan nih. Oke, baik. Nah, di sini kemudian saya merangkum bahwa yang namanya literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu. Jadi di sini ada dua yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah kecakapan. Kalau mau ngomong kecakapan berarti adalah keterampilan. Keterampilan dan pengetahuan untuk apa? Yaitu adalah untuk mengidentifikasi pertanyaan, kemudian memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains itu sendiri, kemudian dapat meningkatkan kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, kemudian serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Nah, sangat berat sekali ternyata saat kita membaca deskripsi dari literasi sains yang ada di sini, bahwa yang namanya peserta didik diwajibkan atau dituntut untuk dapat semua dapat melakukan semua hal tersebut.
Namun kalau mungkin kita lihat dan kita telah satu persatu, sebenarnya yang namanya peserta didik, mungkin ada beberapa yang saya membaca beberapa referensi bahwa yang namanya peserta didik ya, siswa itu sebenarnya mereka adalah ilmuwan cilik. Mereka adalah seseorang atau mungkin individu yang mereka haus akan sebuah ilmu. Benar-benar mereka merupakan wadah yang kosong, yang kemudian banyak sekali potensi yang mungkin kita bisa gali dari para siswa. Dari hal tersebut kemudian kita bisa mengolah siswa ini untuk dapat melakukan suatu kinerja atau dapat melakukan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan cara-cara salah satunya adalah literasi sains. Jadi harapannya dari Kemendikbud itu adalah seorang siswa itu dapat misalnya di sini adalah mengidentifikasi pertanyaan, bukan hanya berdasarkan bukan berdasarkan misalnya seperti ini. Kita tahu bahwa setiap mungkin para guru gitu ya, para guru itu kalau misalnya di sekolahan mungkin banyak sekali siswa yang bertanya kalau misalnya dalam kelas itu adalah kelas yang sangat aktif. Hanya saja pertanyaan-pertanyaan dari siswa itu apakah sesuai dengan materi atau tidak, nyambung atau tidak. Kemudian siswa itu paham atau tahu nggak dengan apa yang dia ucapkan. Jadi bukan hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan kosong saja, tetapi mungkin ada makna di balik pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi bukan hanya sebatas kita ingin meminta bahwa siswa itu dapat bertanya, tetapi dia bisa melakukan yang namanya identifikasi. Pertanyaan-pertanyaan apa yang kemudian tepat, dan pertanyaan tersebut menjawab apa yang ada di benak dari apa yang ditanyakan. Kemudian literasi sains juga menuntut untuk memperoleh suatu pengetahuan. Dan di sini adalah pengetahuan baru. Nah, siapa yang kemudian istilahnya itu menambahkan atau mungkin membuat pengetahuan itu terus berkembang dan terus baru. Nah, salah satu perannya di sini adalah pendidik atau dalam hal ini adalah guru. Sehingga memang ada beberapa poin-poin khusus, bukan hanya dititik beratkan pada siswa saja, tetapi pada guru, fasilitas, lingkungan, dan lain sebagainya itu juga harus mendukung bagaimana kecakapan ilmiah dari literasi sains ini dapat berlangsung dengan baik. Kemudian saat dia bisa menjelaskan, mereka bisa melakukan suatu identifikasi, disitulah kemudian dari situ mereka bisa menjelaskan fenomena-fenomena, apakah itu misalnya dari bidang ilmu biologi, atau misalnya fenomena-fenomena fisika, atau misalnya reaksi kimia, dan lain sebagainya. Itu kan berasal dari tadi bagaimana cara mereka bertanya, bagaimana cara mereka itu rasa ingin tahunya itu tumbuh, kemudian dari situ dari bukti fenomena-fenomena tersebut kemudian muncullah pengetahuan-pengetahuan yang menurut mereka adalah baru. Dari situ kemudian yang mereka akan membentuk kesadaran, dan mereka akan paham pentingnya teknologi, sains, dan lain sebagainya. Yang namanya literasi sains bukan berarti bukan hanya dari ilmu pengetahuan alam saja ya, karena sains itu kan ilmu, berarti kan di sini banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan, termasuk ilmu sosial humaniora dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situlah output atau hasil akhirnya adalah munculnya suatu kepedulian. Terutama kalau di sini kita ngomongin tentang IPA, ya berarti adalah peduli dengan isu-isu alam atau fenomena-fenomena alam yang kemungkinan mungkin para siswa tersebut belum memahami, tetapi mungkin 10 tahun ke depan dan lain sebagainya, dan 20 tahun ke depan para siswa tersebut kemudian bisa ngomong dan memberikan solusi mengenai isu-isu dari fenomena tersebut. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah dari Kemendikbud ya, bahwa yang namanya literasi sains merupakan kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitarnya, kemudian dapat mengidentifikasi sebuah pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, kemudian kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Jadi bukan hanya karena kalau misalnya memang kita belajar IPA gitu ya,
atau misalnya kita belajar, mungkin mohon maaf karena background saya biologi, kita belajar biologi gitu, notabene ilmu biologi itu gampang dihafal. Nah, literasi sains itu bukan hanya ilmu hafalan, biologi itu bukan dihafal, tetapi dari fenomena-fenomena dari biologi tersebut itu kemudian apa yang menjadi pertanyaan yang ada di benak para siswa tersebut, kemudian dia bisa mengambil suatu keputusan atau kesimpulan setelah mereka menelaah hasil fenomena alam tersebut. Harapannya seperti itu, sehingga memang dibutuhkan berbagai macam upaya, kemudian dibutuhkan berbagai macam istilahnya mungkin gagasan-gagasan yang baru, terutama para pendidik, karena di sini sebenarnya walaupun peran utamanya itu adalah siswa, tetapi jangan sampai kita mengikuti siswa tersebut. Guru juga harus memiliki peran andil yang besar. Guru harus dijadikan sebagai sutradara, di mana kemudian apa yang akhirnya diharapkan atau apa yang menjadi output itu dapat tercapai. Nah, sebentar, ini ketutup. Baik, tidak semua itu akan menjadi pakar sains. Harapannya dari literasi sains itu bukan berarti bahwa semuanya jadi ilmuwan gitu, tidak ya, tetapi dengan memiliki konsep dasar sains itu dapat memungkinkan seorang manusia itu dapat berperan dan membuat pilihan yang berdampak pada kehidupan. Jadi keputusannya itu bukan hanya keputusan pendek, bukan sepihak dan lain sebagainya, tapi benar-benar berdasarkan telaah ilmiah yang kemudian ini efeknya itu bukan hanya buat dia sendiri, tetapi keberlangsungan di lingkungan atau dalam masyarakat dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya yang berpikir secara saintifik itu bukan hanya seorang ilmuwan saja, siapapun sebenarnya bisa berpikir secara saintifik. Karena dasar dari saintifik itu kan salah satunya adalah menjawab atau menganalisis berdasarkan fakta. Kemudian kita melihat dari literatur atau referensi-referensi sebelumnya, dan ini juga kita bisa istilahnya kita bisa aplikasikan ke para siswa. Dari situ kemudian mereka mendapatkan keterampilan itu yang diminta atau yang menjadi harapan dari peran dari literasi sains yang ada di sini. Nah, apakah penting literasi sains terutama untuk para siswa atau dalam hal ini adalah lingkungan sekolah? Nah, ini Bapak Ibu atau para peserta yang ada di sini, terutama di Indonesia, di televisi, YouTube dan lain sebagainya, memang kita tidak pungkiri yang namanya anak-anak sekarang itu mereka bisa megang HP kapan saja, mereka bisa nonton TV kapan saja. Nah, dari sini kemudian saat mereka menonton, mungkin di sini juga Bapak Ibu sering nggak atau sering nonton yang namanya on the spot atau tidak? Mungkin saya akan agak sedikit kritisi ini karena saya agak sedikit greget sama acara ini di awal tahun 2012-an dan lain sebagainya. Awalnya sangat menarik, tetapi tiba-tiba saya agak sedikit greget karena saya nggak tahu on the spot ini merupakan, mohon maaf saya sebut merek ya, mohon maaf saya sebut merek, tetapi ya akhirnya banyak sih acara-acara yang serupa, tetapi dari sini kita tahu ini sebenarnya acara berita atau acara hiburan ya. Kalau berita, nah sekarang kita berpikir secara literasi sains, apakah fenomena-fenomena yang ditampilkan dalam berita tersebut itu berdasarkan dari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ada dasar fakta ilmiahnya atau tidak? Kenapa? Karena saya nggak tahu, hampir semua referensinya itu adalah dari YouTube, dan kita tahu semua orang itu bisa upload apapun dari YouTube. Beda dengan misalnya publikasi di jurnal atau misalnya publikasi di mana, itu kan pasti ada reviewer dan lain sebagainya. Tetapi kalau media seperti ini akhirnya menimbulkan suatu simpulan-simpulan yang kami takutkan mungkin sebagai orang saintifik itu adalah kesimpulan-kesimpulan semu
atau apa ya istilahnya itu ilmu yang semu, karena banyak loh yang ditampilkan misalnya tujuh hewan yang unik, 7 hewan yang aneh. Kenapa hewan tersebut B? Kadang kalau misalnya on the spot ini menampilkan contoh-contoh berita yang mungkin bukan bidang saya ya, misalnya fenomena planet dan lain sebagainya, mungkin saya akan oh iya seperti itu. Tetapi saat dia ngomongin tentang unsur-unsur biologi seperti hewan dan lain sebagainya, saya paham, sehingga saya tahu ada beberapa kebohongan. Saya bilang mungkin agak sedikit ini ya keras. Ada kebohongan-kebohongan yang mereka tampilkan dan mereka sebenarnya tidak tahu dengan apa yang mereka bicarakan. Bahwa misalnya hewannya mengerikan, padahal hewan tersebut ya tidak mengerikan, tetapi secara morfologi dia seperti itu. Itu yang kemudian menimbulkan persepsi-persepsi negatif yang takutnya nanti itu akan menjadi mindset pikiran pada anak-anak dan mereka akan menerima informasi tersebut. Padahal kita sudah mendidik para peserta didik ini berpikir secara saintifik. Nah, disinilah kemudian peran penting dari literasi sains, bahwa kita harus ada rasa ingin tahu, kita ada rasa ingin istilahnya itu ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari apa yang ditampilkan. Benar nggak sih yang ditampilkan on the spot ini? Apakah memang apakah emang muncul pada saat hari itu juga, dan lain sebagainya. Sehingga istilahnya informasi terbaru yang kita sebut sebagai hoax gitu ya, berita-berita palsu itu mulai dari dini kita sudah bisa menfilter informasi-informasi hoax tersebut, dan kita bisa menjawab secara saintifik. Kenapa? Karena dari hasil studi ini saya juga mengambil dari referensi bahwa Indonesia itu peringkat ke-62 dari 70 negara dengan literasi sains, yang berarti dalam hal ini adalah cukup rendah, karena dari 70 negara dia adalah peringkat 62, dan kita kalah dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan khusus, apa yang menjadi penyebabnya, kenapa kok para siswa literasi sainsnya rendah? Kira-kira apa yang bisa kita perjuangkan dalam hal ini? Mungkin sebelum kita perjuangkan permasalahannya di mana dulu. Nah, mungkin ini sedikit gambaran secara pribadi saya gitu ya. Mengapa demikian? Apakah kita saya salah ketik, tidak suka membaca, atau berapa sih dari sini yang senang membaca? Mungkin kalau misalnya membaca atau tidak membaca, iya. Yang namanya suka membaca referensi itu kemudian sangat berkorelasi dengan yang namanya literasi sains. Tetapi apakah ada faktor-faktor yang lain? Jelas ada. Yang pertama adalah faktor keluarga. Mungkin di sini yang sudah berkeluarga paham ya, pada saat mungkin saya juga waktu kecil selalu yang namanya bertanya-tanya kepada kedua orang tua, terutama mungkin pada ibu yang 24 jam berinteraksi dengan kita. Kita selalu banyak pertanyaan yang kemudian saat kita tanyakan kepada ibu kita gitu ya, atau keluarga kita, apa jawabannya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya menyebabkan si anak ini sebenarnya muncul jiwa saintifiknya itu muncul atau tidak. Alhamdulillah, puji syukur misalnya kalau dijawab gitu ya, atau misalnya ada interaksi. Jadi misalnya, ayah, kenapa sih kok matahari itu bersinar? Kenapa kok munculnya pada siang hari? Kenapa kok kalau malam hari itu nggak ada matahari? Terus saja yang namanya anak kecil itu merojos pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kadang kalau sebagai orang tua mungkin saya juga merasakan bahwa ya capek menjawab pertanyaan anak-anak. Akhirnya anak dimarahin, kemudian disuruh diam dan lain sebagainya. Padahal itu malah malah menjadi
menjadi penurun semangat anak tersebut untuk muncul jiwa saintifiknya, karena yang namanya literasi sains tadi ya, dia dapat menumbuhkan menata pertanyaan-pertanyaan. Nah, saat anak kecil itu sudah malas kalau dia mau bertanya, maka dia akan ke depan pada saat dia jadi siswa. Nah, itu kemudian dia malas mau tanya sama guru, itu malas karena apa? Pada saat dia waktu kecil di lingkungan keluarga, mungkin bahkan sampai saat itu dia masih di sekolah, misalnya waktu SD, itu tidak ada interaksi sama sekali dengan keluarga. Nah, sehingga memang untuk menimbulkan jiwa ini bukan hanya dititik beratkan oleh guru saja ya, karena ya penyakit Indonesia sih yang namanya belajar, mengajar, proses pembelajaran itu kalau orang masyarakat Indonesia itu adalah di sekolahan, padahal tidak seperti itu. Proses belajar mengajar itu bisa di sekolahan, bisa di masyarakat, dan bisa di lingkungan keluarga. Nah, peran keluarga ini sangat penting di sini. Nah, saat keluarga itu, misalnya gini, pada saat ada anak kecil yang kemudian dia bertanya kepada keluarganya, apakah kemudian kita sebagai orang tua itu harus menjawab semua pertanyaan tersebut? Pada dasarnya, itu yang mereka harapkan itu bukan jawaban yang asli, karena kadang kita nggak tahu ini jawabannya apa gitu ya. Kadang pertanyaannya anak-anak itu nyeleneh gitu ya. Nah, sebenarnya bukan jawabannya yang mereka tunggu, tetapi tetapi interaksi. Apa yang kemudian kita omongkan kepada anak tersebut, kemudian umpan baliknya apa. Nah, dari situ kemudian muncullah diskusi dan percakapan antara orang tua dengan anak. Nah, itu yang diharapkan oleh anak sebenarnya. Jadi mereka itu sebenarnya butuh perhatian. Karena kita ngomong yang benar aja, kadang mereka juga nggak dengerin. Yang penting adalah mereka tanya terus. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita tampung. Agar apa? Agar saat mereka besar, mereka punya keberanian untuk bertanya. Tetapi kadang itu akan terpangkas saat anak-anak itu waktu kecil mau bertanya aja sama orang tua dimarahin. Jadi waktu kecil atau misalnya pada saat di keluarga, lingkungan keluarga ini benar-benar perannya sangat tinggi. Nah, kemudian menurut saya pribadi ya, ini saya pribadi lagi, yang namanya saat KBM, kegiatan belajar mengajar, itu guru cenderung textbook. Tidak semuanya, tetapi hampir sebagian besar, tidak dipungkiri. Istilahnya itu hanya terfokus sama LKS mungkin, atau terfokus pada modul tertentu. Ya, memang akhirnya banyak faktor eksternal yang kemudian membuat guru tersebut hanya fokus pada textbook, jam belajar yang pendek, kemudian keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, mungkin kita bisa pahami. Sehingga dari sini kita juga butuh kreativitas dari seorang pendidik. Dan tidak ada pembaharuan ilmu yang diomongin sama aja di tahun misalnya di tahun 2010 sampai 2020 bahan yang diomongin sama semua, tidak ada pembaharuan ilmu. Nah, ini yang kemudian membuat yang namanya proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini yang agak sedikit miris sih, padahal yang namanya riset, sains terutama, itu setiap tahunnya pasti ada pembaharuan. Nah, di sini peran pendidik itu diperlukan untuk ada kebaharuan mengenai ilmunya ataupun metode yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, kemudian selain itu, kadang kita sebagai orang yang ditanya atau kita yang dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu oleh para peserta, itu kita cenderung kalau nggak tahu jawabannya, kita menjawab secara tradisi. Ya pokoknya secara turun-temurun ya jawabannya seperti itu ya pokoknya seperti itu ya kayak gitu misalnya seperti itu. Nah, itu juga membuat rasa ingin tahu dari orang yang bertanya atau siswa yang bertanya itu juga semakin rendah. Dan kadang saat siswa yang sudah besar, misalnya siswa SMA, itu mereka berdiskusi
ya yang namanya masih puber gitu ya, itu kadang mereka lebih puas menerima jawaban-jawaban yang sependapat. Dia tidak berpikir apakah itu adalah pernyataan-pernyataan yang salah atau yang benar. Yang penting kalau sesuai dengan pendapat saya, berarti saya menerimanya. Kalau tidak, ya saya nggak mau. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ya ini habit sih di Indonesia seperti itu. Kalau ada sebuah diskusi, pasti paling banyak adalah diskusi debat kusir yang tidak ada data-data secara saintifik. Nah, inilah yang mungkin kita perlu perbaiki, kita perlu hilangkan model yang seperti ini, kemudian kita coba belajar dan melakukan suatu diskusi secara saintifik. Nah, kemudian hubungannya literasi sains dengan proses pembelajaran IPA itu letaknya di mana? Ya, kita lihat yang namanya ilmu pengetahuan alam, itu kan berarti ya fenomena-fenomena alam yang kita pelajari, mulai dari fisika, kemudian kimia, dan biologi. Nah, fenomena ini ya kita jawab berdasarkan dari fakta. Faktanya seperti apa? Alasannya bagaimana? Mengapa bisa seperti itu? Nah, ini contohnya misalnya bagaimana tanaman itu bisa layu, kenapa tanaman itu bisa mati, apa yang menyebabkan tanaman itu layu. Oh, ternyata dia tidak dikasih pupuk. Kenapa harus dikasih pupuk? Apa peran dari pupuk tersebut? Nah, model pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah salah satu basic dari literasi sains. Nah, kita ingin membuat para peserta didik itu dapat menjawab atau menumbuhkan model-model pertanyaan seperti itu. Karena dengan jiwa saintifik tadi, itu membuat siswa itu menjadi tidak acuh dan dia peduli dengan isu-isu atau fenomena-fenomena di sekitarnya. Ini secara sederhana seperti itu. Nah, mungkin di sini para peserta, ini kan berhubung saya orang biologi gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari para peserta yang ada di sini, mana yang termasuk kelompok ikan? Mungkin Mas Didi bisa membantu saya. Gambar mana yang kelompok ikan? Oke. Nah, ini kalau kita coba berpikir secara saintifik ya, mungkin agak sedikit nambah-nambahin ilmu biologi di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kalau kita acak aja, yang namanya ikan itu adalah sesuatu yang hidup di air. Berarti semuanya adalah ikan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Oke, berarti salah kalau misalnya kriteria ikan adalah makhluk yang hidup di air. Kemudian apa lagi? Ikan itu memiliki yang namanya sirip. Oke, nah di sini dia nggak punya sirip, berarti ini bukan ikan. Ini punya sirip, ini ikan. Ini sirip, dia ikan. Nah, semuanya ikan kecuali yang ini. Apakah seperti itu? Nah, berarti kan kita harus punya basic. Kita harus punya ilmunya dulu. Nah, ini nanti peran seorang pendidik ada di sini untuk mengarahkan. Karena yang punya ilmu duluan itu kan para pendidik sebelum peserta didik. Kemudian nanti mentransfer ilmunya. Nah, dari sini kita belajar dulu karakteristik dari ikan itu seperti apa. Oh, ciri-ciri yang namanya ikan itu adalah dia memiliki yang namanya insang. Nah, dari sini yang punya insang mana? Di sini ada 2 spesies yang punah ya, ada Ichthyosaurus dan Basilosaurus. Dan ternyata yang punya insang itu hanya cuma gambar ini sama yang ada di sini. Jadi hiu dan kuda laut ini dia merupakan insang. Nah, kemudian ini apa? Ini adalah Ichthyosaurus, ini adalah reptil gitu ya, reptil purba yang dia kalau kita lihat bentuk secara morfologi mungkin ini ikan nih, tetapi ternyata dia reptil. Jadi dia lebih dekat kerabatannya dengan komodo dibandingkan dengan ikan. Tetapi bentuknya seperti ini. Iya, karena ada bukti-bukti. Nah, ini ya. Nah, bukti tersebut yang kemudian dijadikan sebagai landasan atau dasar untuk menjawab pertanyaan tadi. Buktinya apa? Secara fosil struktur rangkanya dia punya tulang rusuk, kemudian bagian dari vertebranya ternyata sama dengan reptil yang lain walaupun ini adalah hewan yang sudah punah. Berarti ini bukan ikan, kita sudah bisa menjawab. Nah, ini apa? Ini penguin. Nah, penguin punya sirip, berarti ini ikan ya? Bukan. Karena ini adalah bentuk modifikasi dari ekstremitas anteriornya
Bukan berarti bahwa semua burung itu bisa terbang. Penguin ini tidak bisa terbang, tetapi dia bisa berenang. Ini adalah modifikasi bagaimana hewan-hewan semua yang ada di sini itu adalah dia bisa berenang dan dia bisa beradaptasi dengan air. Nah, ini yang menjawab kenapa hewan-hewan tersebut dia punya yang namanya sirip, atau dalam hal ini adalah ekstremitas yang digunakan untuk mendayung. Sama juga dengan paus yang dia bisa yang dia bisa berenang, bernafas cukup lama, padahal dia mamal. Sama, ini juga Basilosaurus, ini merupakan paus purba yang dia juga punya kekerabatan dengan hal yang ada dengan hewan ini. Jadi yang namanya ikan itu cuma dua yang ada di sini. Karena kita lihat bukti-buktinya tadi. Nah, dari situlah kemudian untuk mencari fakta tadi, kita harus menggunakan rumus yang namanya 5W1H. Ini yang menjadikan dasar-dasar pertanyaan-pertanyaan dari para siswa tersebut. What, who, why, when, where, how. Bagaimana peristiwa itu dapat terjadi, di mana peristiwa itu dapat terjadi, bagaimana, siapa, apa. Kita harus membuat siswa itu menjadi gironya itu menjadi meningkat. Itu tantangan kita sebagai pendidik, sehingga kita harus meramu bagaimana proses pembelajaran itu dapat terjadi. Nah, mari kita ajak siswa untuk dapat menganalisis dan menjawab jawaban sendiri atas pertanyaannya. Mulai dari fenomena-fenomena permasalahan-permasalahan, tidak harus permasalahan yang berat, apalagi kalau itu di lingkungan SD gitu ya. Permasalahan-permasalahan sederhana saja. Contoh tadi, kenapa kok yang namanya tanaman itu bisa mati kalau misalnya nggak dikasih air? Itu kan sebuah problem. Kemudian dari situ kita bisa merumuskan masalahnya apa? Karena nggak dikasih air. Kenapa nggak bisa dikasih air? Oke, kita lihat teorinya seperti apa. Oh, air itu dapat menyebabkan apa pada tanaman. Dari situ kemudian kita mengajak para siswa ini membahas. Nah, kemudian kita menimbulkan sebuah gagasan. Gagasannya apa? Ya berarti kita kasih air. Kasih airnya gimana? Kasih takaran. Ada yang sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, sama setahun sekali. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, kita bisa melihat atau memilih tindakan yang dipraktekkan secara tepat. Kemudian hasil dari tindakan itu kita cermati lagi dengan para siswa tersebut, hasilnya seperti apa. Oh, jadi kalau kangkung itu kalau dikasih di setahun sekali disiram tanamannya mati, tetapi kalau yang 2 hari sekali dia enggak. Nah, dari situ kan dia sudah menyimpulkan alasannya kenapa. Jadi dari problem atau dari permasalahan di awal itu menjawab sampai ke kesimpulan. Kita harus menjadi istilahnya itu penjaga agar bahasanya dari para siswa tersebut saat kita ajak mereka berpikir secara ilmiah itu tetap dalam koridornya. Itu fungsi dari para pendidik. Nah, sehingga literasi sains ini dapat menarik keterlibatan dari peserta didik, karena kuncinya itu kan ada di peserta didik ya dalam proses belajar. Nah, bagaimana mereka terlibat, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bertanya, kemudian mencari jawabannya sendiri dan menyimpulkan, itu kemudian dia dapat menciptakan suasana yang nyaman saat proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk pengoptimalan dari penerapan literasi sains itu sebenarnya ada 2 fokus yang dapat dilakukan. Ini berdasarkan dari Kemendikbud ya. Yang pertama adalah kegiatan pengembangan kemampuan membaca dan menulis. Nah, ini adalah PR dari guru. Kemudian yang kedua itu adalah menulis hal yang berkaitan dengan sains dan memunculkan yang namanya informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang baru. Karena yang namanya siswa pun juga sama, mereka haus dengan hal-hal yang baru, dan fenomena-fenomena yang sama itu akan menimbulkan suatu kebosanan sendiri jika kita ngomong selama 10 tahun terakhir, sehingga kita harus mencari suatu informasi-informasi baru. Nah, untuk kegiatan pengembangan dan kemampuan membaca dan menulis ini kita bisa lakukan di sekolahan atau di rumah. Fasilitas-fasilitas, kemudian kita memunculkan sebuah media, buku, modul dan lain sebagainya yang kemudian menjadi senjata mereka untuk
menjadi referensi-referensi saat mereka berpikir secara ilmiah. Nah, ini kita bisa lakukan di sekolahan dan di rumah. Kemudian untuk menulis hal yang berkaitan dengan sains, ini sebenarnya adalah fokusnya pada peran dari guru. Karena sebelum kita mengajak para peserta itu, peserta didik itu untuk berpikir secara ilmiah, kita juga harus punya modal dulu dong. Kita harus belajar dulu. Nah, ini kita bisa istilahnya menambah ilmu kita, bagaimana metode yang baru, proses cara belajar mengajar yang menarik, yang kekinian, atau ada nggak sih informasi-informasi terbarukan, itu kita bisa bekerja sama sebenarnya. Nah, ini yang kemudian melibatkan faktor-faktor eksternal. Salah satu contohnya adalah instansi atau universitas. Misal kita bisa ajak para peserta didik itu keluar, bukan hanya di sekolah saja, agar mereka bisa berkaca bahwa ternyata ada fenomena alam di sekitarnya. Kita bisa ajak instansi, atau kita bisa ajak universitas. Model-model pembelajaran terbaru itu seperti apa? Nah, biasanya yang namanya guru yang pengen anaknya itu bisa maju, kan dia juga sebenarnya pengen belajar juga, seperti hal yang ada seperti para peserta yang ada di sini, para guru itu juga istilahnya itu menambah ilmu-ilmu baru. Nah, itu kan juga akhirnya akan diterapkan oleh para peserta, diterapkan ke siswa, akhirnya ujungnya ke sini juga. Nah, atau saya bilang, ataupun juga guru bisa menulis atau melakukan riset kepada siswanya sendiri. Pun kalau misalnya memiliki keterbatasan, bisa juga bekerja sama dengan universitas-universitas yang memiliki background dengan latar belakang kependidikan. Nah, itu juga menjadi bagaimana cara kita mengoptimalkan agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan maksimal. Karena ujung-ujungnya kalau kita hanya monoton saja dan tidak ada sentuhan dari faktor eksternal, balik lagi itu akan menjadi sesuatu yang menurut saya kurang menarik dan seperti itu saja tanpa ada pembaharuan. Nah, di sini memang ya guru, pendidik itu banyak sekali yang namanya tuntutan. Salah satunya harus terbuka dengan ilmu-ilmu pengetahuan baru. Nah, di sini saya kasih contoh misalnya bidang ilmu biologi bahwa ada basic biology dan applied, misalnya seperti embriologi, taksonomi, ekologi, genetik. Nah, ini yang ilmu yang baru, molecular biology. Kita sebagai para guru, terutama guru kalau misalnya guru di bidang biologi ya harus bisa nih ngomong tentang molekuler. Bagaimana kita bisa bekerja menggunakan PCR dan lain sebagainya, prinsip kerjanya bagaimana, kemudian analisisnya seperti apa, hubungannya dengan COVID ini bagaimana. Nah, ini kita harus belajar, kita harus mau belajar, sehingga saat siswa itu nanya apa bedanya antara PCR dengan rapid antigen, itu kita bisa ngomong, kita bisa berdiskusi dengan para siswa secara saintifik. Bahkan isu-isu ya seperti pertambangan dan lain sebagainya, itu juga kita harus menambah ilmu-ilmu tersebut. Jadi kita juga harus nge-charge. Di sisi lain seperti nih, di sini ada contoh ya penelitian terbaru. LIPI itu setiap tahunnya pasti mereka publikasi spesies-spesies terbaru itu seperti apa, dan ini khas pada ditemukan di Indonesia. Biodiversity di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, peran guru ini seperti apa agar memunculkan berbagai macam pertanyaan bagi siswa. Yang namanya penemuan spesies itu seperti apa? Caranya bagaimana? Apakah menemukan spesies itu harus menemukan sebuah monster yang besar? Kan tidak seperti itu. Bahkan bentuknya sama dan kita bisa amati setiap hari, tetapi kalau itu belum pernah diidentifikasi dan dipublikasikan, itu bisa menjadi sebuah spesies baru. Nah, dari sini kemudian banyak sekali hasil dari literasi sains gitu ya, mungkin sudah diterapkan dan akhirnya memunculkan beberapa para ilmuwan-ilmuwan seperti Karina Citra Dewi yang sering tampil di TV, dan Mas Indra Rudiansyah ya, kalau misalnya kita ikut conference biologi itu sering banget muncul beliau-beliau tersebut karena jasa beliau sudah menemukan vaksin yang menjadi problematika pandemi saat ini. Nah, dengan kita mungkin beliau-beliau itu sangat keren sekali, tetapi mereka juga istilahnya tidak bisa apa-apa
tanpa partisipasi dari gurunya dulu pada saat kecil. Jadi kita bisa memiliki kesempatan untuk menumbuhkan bukan menumbuhkan, tetapi memunculkan ilmuwan-ilmuwan baru. Karena tadi background dari orang-orang Indonesia itu ilmuannya sangat sedikit sekali, cara berpikir secara saintifiknya masih rendah. Nah, tetapi ternyata yang sukses pun juga ada. Ini bukti bahwa secara modal kita sudah ada, tetapi penerapannya yang mungkin kurang maksimal. Nah, kemudian dari sini apa yang perlu kita kaji, apa yang perlu kita kita terapkan. Kita bisa menambahkan berbagai macam sumber-sumber belajar literasi sains ya. Contohnya adalah penyediaan buku berkaitan dengan sains. Memang ini akan menjadi problematika yang berbeda lagi, terutama fasilitas sekolahan yang mungkin di setiap daerah berbeda-beda. Tetapi menurut saya ini bukan menjadi problem yang terlalu besar. Kita masih bisa memberikan alternatif lain. Mungkin ada beberapa sekolahan yang perpustakaannya mungkin tidak terlalu besar atau seperti apa, tetapi kita bisa cari referensi-referensi gratis yang lain. Nah, kita bisa cari dari model-model pembelajaran yang lain, atau sebagai seorang guru, nah di sini contohnya kita bisa membuat sendiri buku atau modul agar siswa tersebut dapat belajar dan memiliki media-media yang digunakan dalam proses pembelajarannya. Nah, kalau buku itu kan biasa ya. Nah, di sini banyak sekali media-media ya, abad 21, mohon maaf, abad ke tren 2021 gitu ya, tren pandemi, pengembangan bahan ajar berdasarkan secara digital. Ada YouTube, kemudian ada ruang guru, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai nih kejadian ya, guru ini dikalahkan sama ruang guru gitu ya. Jadi kita juga harus melek digital sebenarnya. Tetapi jangan sampai semua proses pembelajarnya ini yang mungkin selalu saya tekankan ya kepada para mahasiswa saya, bahwa kalau misalnya ingin membuat sebuah media, kita harus tahu terlebih dahulu problem atau masalahnya. Jangan sampai semuanya itu adalah berbasis digital. Terutama ilmu biologi, tidak semuanya itu harus berbasis digital. Ada beberapa kajian-kajian atau materi-materi khusus yang tanpa digital saja kita juga sudah bisa lakukan. Contohnya adalah kajian ekosistem, kemudian keanekaragaman organisme, itu sebenarnya kita bisa melihat di alam. Sehingga kita lihat dulu pengembangan bahan ajar secara digital ini manfaatnya untuk apa. Ini kan lebih kaitannya adalah keterbatasan waktu dan tadi keterbatasan terutama mungkin fasilitas dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan secara digital. Contohnya adalah pada saat pandemi, mau tidak mau kita tidak bisa menggunakan fasilitas ruang besar. Nah, model-model seperti ini baru kita bisa menggunakan pengembangan bahan ajar secara digital, tetapi jangan sampai kita tergantikan oleh digital tersebut. Kita jangan sampai tergantikan oleh istilahnya YouTube, ruang guru, dan lain sebagainya. Guru tetap harus mengambil alih dalam peran proses pembelajaran juga. Seperti itu. Nah, kemudian kita sebagai seorang guru pun juga bisa istilahnya berpikir kreatif, menemukan model-model pembelajaran yang lain lagi yang menarik. Mungkin kalau model seperti ini cocoknya untuk SD. Membuat kartu, kemudian permainan tradisional dan lain sebagainya yang kemudian kita kaitkan dan kita eratkan dengan proses pembelajaran. Itu kemudian dapat meningkatkan literasi sains pada para siswa juga. Kemudian kalau untuk para siswa SMA, kita bisa melakukan kegiatan festival seperti olimpiade, kemudian pameran, lomba karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Karena yang namanya siswa-siswa puber ini biasanya rasa kompetitifnya itu lebih tinggi, sehingga mereka tertarik untuk ikut sebuah perlombaan. Nah, ini model-model seperti ini rugi kalau kita sebagai seorang pendidik itu tidak mempoles para peserta didik kita agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Dan kemudian yang terakhir itu adalah riset dan kegiatan jelajah alam atau kegiatan di luar, dharma wisata dan lain sebagainya. Penelitian mungkin perlu dilakukan sekali-kali gitu ya, yang dasar-dasar saja kepada para siswa untuk menimbulkan rasa ingin tahu yang kemudian ini bisa guru-guru rekrut dalam kelompok ilmiah remaja dan lain sebagainya, dan kemudian hasil risetnya atau hasil penelitiannya itu bisa dipublikasikan tadi dalam festival-festival tertentu. Karena kalau biasanya kalau festival lomba 17-an atau lomba sekolahan dan lain sebagainya itu kan rata-rata tumpeng gitu ya. Nah, sekali-kali hasil dari kegiatan ilmiah ini yang kemudian dilombakan itu menjadi menarik lagi meningkatkan literasi sains pada para siswa terutama jenjang menengah atas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.